Open Mic, saatnya pemuda bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan Alhabsi dan rekan saya Citra Atma dalam acara Open Mic Saatnya Pemuda bersuara. Nah, pada acara malam hari ini adalah acara perdana kami dari Pemuda IP45 dan juga dari Karang Taruna Desa Kebaman menggelar sebuah acara talkshow di ruang terbuka informasi. Acara ini nantinya akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, terutama di kalangan pemuda. Dan malam hari ini sudah hadir 3 narasumber yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Yang pertama, Kepala Desa Kebaman, Bapak Alif Burhanuddin. Yang kedua, Ketua Karang Taruna Desa Kebaman, Rizky Restiawan. Dan yang ketiga ada Mas Dian dari Ikatan Pemuda 45 Dusun Blangkon. Sebelum lanjut berdialog lebih panjang dengan narasumber kita pada malam hari ini, untuk penonton dan pemirsa di rumah jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel kita Gerdu TV. Ruang Terbuka Informasi atau RTI merupakan sebuah wujud ruang diskusi, pelayanan administrasi, perencanaan ekonomi, dan edukasi masyarakat yang berada di Dusun Blangkon, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentunya pemirsa di rumah maupun penonton di studio ini masih belum tahu tentang RTI ini. Nah, kita langsung tanyakan saja kepada Ketua Pemuda IP45 Dusun Blangkon tentang RTI ini. Kepada Mas Dian, monggo bisa dijelaskan tentang RTI ini sebenarnya apa sih, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk RTI sendiri merupakan ruang terbuka informasi dengan latar belakang terdirinya RTI itu kenapa? Gini, akhir-akhir ini mempunyai sebuah agenda yang padat, maksud acara-acara yang padat. Tapi masih belum bisa memikirkan di manakah kita mau melakukan kegiatan hal tersebut. Nah, itu kita muncul ide-ide untuk membuat RTI itu sendiri. Dan RTI itu apa? RTI itu adalah ruang informasi, pusatnya informasi, Mas. Jadi kita kalau dibilang deso ya di sini. Jadi jauh dari kota, jauh dari keramaian. Intinya setiap warga yang ingin memenuhi kegiatan kayak keperluan administrasi, nanti kita bingung juga kalau terlalu jauh gimana caranya, efeknya. Makanya kita inginnya RTI juga bagian dari pelayanan administrasi itu. Gitu. Berarti bisa dibilang RTI ini sebagai ruang pelayanan administrasi di Dusun Blangkon sendiri dan juga bisa dibilang sebagai tempat berkumpulnya para pemuda juga, Mas. Iya, benar. Kita ini nggak punya tempat di mana kita harus kumpul, di mana kita harus melakukan diskusi, enggak ada tempat kan, seakan-akan kita kesana kemari kayak enggak tentu gitu kan. Makanya kita punya ide untuk ingin menjadikan ruang terbuka informasi juga base camp juga tentunya ruang diskusi, terus pelayanan ke desa administrasi bisa lebih cepat lagi atau gimana kayak gitulah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Cit. Wah, keren. Berarti ini manfaatnya banyak banget ya, terbentuknya ruang terbuka informasi ini. Nah, saya mau tanya nih, sama Mas Rizky Setiawan. Selamat malam, Mas. Mas Rizky ini biasanya malu-malu kalau ditanya. Gitu, ya. Sama Selamat malam, Mas. ini. Iya, selamat malam Mbak Citra ya. Iya. Mbak Citra. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat.
walafiat. Nah ini Mas Rizky Setiawan ini sebagai Ketua Karang Taruna Desa Kebaman. Nah Mas, ini ngomong-ngomong, apa nih tanggapan terhadap ruang terbuka informasi ini? Seperti apa tanggapan Mas Rizky? Tanggapannya luar biasa. Luar biasa. Coba tangan untuk Iya, luar biasa. Dari penjelasan disampaikan dari Mas Dian tadi ya, ruang terbuka informasi yang bisa dikatakan sebagai wadah dari pemuda ataupun juga wadah dari nantinya masyarakat di Dusun Blangkon. Saya tangkap begitu tadi ya Mas Dian ya. Artinya dari masyarakat Dusun Blangkon nantinya pelayanan administrasi, kemudian juga ada ruang diskusi dan lain-lain akan dilaksanakan di sini. Itu kalau menurut pribadi saya itu luar biasa. Luar biasa. Di Banyuwangi bahkan bisa dibilang satu-satunya di sini ya. satu-satunya. Betul ya? Satu-satunya luar biasa ya. Satu-satunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu-satunya. Kalau mungkin di kabupaten ada mall pelayanan publik, di Rogo Jambi ada pasar pelayanan publik. Nah, berarti di Desa Kebaman ini ada ruang terbuka informasi yang tujuannya sebenarnya hampir sama, tetapi lokasinya ada di desa. Begitu ya mungkin ya, Mas Dian, begitu ya Mas Dian ya. Wah ini berarti terobosan yang luar biasa bagi masyarakat Desa Kebaman umumnya dan khususnya di Dusun Blangkon ini tentunya ya. Jadi kalau dari kami, dari Karang Taruna tentu mendukung sekali dari kegiatan ataupun juga rencana pembangunan RTI atau ruang terbuka informasi ini, karena ke depan manfaatnya tentu luar biasa, memudahkan masyarakat di Dusun Blangkon untuk untuk istilahnya kalau mau ngurus administrasi nggak harus di desa, kantor desa gitu Pak Kades, berarti cukup di sini bisa. Mungkin nanti yang lebih banyak menjelaskan Pak Kepala Desa mungkin terkait dengan itu ya. Tapi yang pasti dari Karang Taruna secara organisasi kami tetap mendukung dan apresiasi yang luar biasa dari teman-teman di IP 45 atau Pemuda Blangkon ini yang sudah menggagas dan juga sudah membuat sesuatu yang luar biasa, ruang terbuka informasi ini. Nah ini mengulik sedikit tentang Karang Taruna ya Mas ya. Sebagian mungkin pemuda-pemudinya ini masih belum paham tentang Karang Taruna itu seperti apa sih gitu. Kerjanya itu seperti apa sih. Nah dari situ program kerja Karang Taruna itu sendiri, Karang Taruna itu sendiri itu seperti apa sih Mas gitu loh. RTI ini bisa mencakup proker ke dalam situ apa enggak gitu loh. Bisa. Langsung saja bisa. Mantap. Ya, tepuk tangan dong. Karang Taruna sendiri adalah lembaga sosial ya yang berada di bawah naungan desa, dan untuk program kerja Karang Taruna sendiri sebenarnya ada beberapa dalam 1 tahun ini, tetapi karena setelah pelantikan bulan Februari kemarin Pak Kades, setelah bulan Februari kita dilantik dari para pengurus, kemudian kita sudah membentuk program kerja, tetapi ternyata ada bencana COVID-19 sehingga kita tidak bisa menjalankan program kerja kita, hanya stagnan di program yang sifatnya hanya seremonial. Dan kemarin terakhir kita ada kegiatan lomba Kampung Merdeka dan juga lomba video kreatif yang alhamdulillah sukses membuat Desa Kebaman semarak. Luar biasa. Luar biasa dari Karang Taruna Desa Kebaman ini. Kalau kaitannya sama RTI nanti apakah bisa di combine gitu ya dengan program kerja dari Karang Taruna? Tentu bisa, karena dari program kerja yang sudah kita susun di tahun di bulan Januari lalu sampai Februari. Nah, ini kita memang fokus di dunia TI gitu. Jadi dunia TI, karena hari ini TI benar-benar berperan di masyarakat, khususnya di para pemuda. Jadi itu yang perlu kita juga tampilkan nanti dalam program kerja, dan termasuk RTI ini. RTI ini luar biasa. Kita tentu sangat mendukung, dan program kerja nanti barangkali bisa combine dengan kegiatan talkshow, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya ini nanti untuk pemberdayaan masyarakat. Nah itu. Selain daripada itu, program jangka panjang kita juga
di bulan puasa itu ada patrol on the road yang sebenarnya tahun ini sudah masuk jilid 7 Pak ya? Kalau nggak salah jilid 7. Kalau nggak salah jilid 7 karena kemarin pandemi jadi kita nggak bisa nggak bisa adakan kegiatan patrol itu, kita tunda di tahun depan, semoga tahun depan bisa selesai lah pandemi nggak sampai jauh-jauh gitu. Itu. Dan untuk yang program jangka pendek atau yang bukan jangka pendek sih, artinya mungkin yang terdekat ini yang pasti kita akan kolaborasi dengan teman-teman pemuda di masing-masing kampung karena sudah ada sekitar 28 sampai 30 yang sudah terbentuk sehingga nanti kita akan melakukan kolaborasi sehingga nanti pemuda-pemuda yang ada di Kebaman bisa semakin rekat tali silaturahminya dan juga bisa semakin kenal satu sama lain supaya ke depan ketika kita ngadakan program atau kita melakukan apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan lebih gampang dan kemudian juga teman-teman kita juga akomodir ya, kita akomodir apakah nanti ada saran masukan untuk ke depan atau seperti apa, kita akomodir untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat dan untuk masyarakat di desa Kebaman tercinta ini tentunya. Jadi perlu diketahui juga Cid, bahwasannya kegiatan-kegiatan Karang Taruna ini kegiatan Karang Taruna patrol di Desa Kebaman ini menjadi inisiator di kabupaten. Ya Mas. Jadinya menjadi inisiator festival patrol di Kabupaten Banyuwangi dari Desa Kebaman. Ih, mantap. Luar biasa. Kita sudah jilid ke-7. Kalau di Banyuwangi Pemkab mungkin sudah baru berapa lah ya. Bukan berarti Pemkab keberapa kita enggak. Tapi dengan adanya kegiatan dari desa kemudian juga ada juga kegiatan dari kabupaten, artinya sama-sama kita membuat kegiatan yang sifatnya juga untuk masyarakat ya. Jadi ide apapun ketika itu dilaksanakan di lain tempat kita tidak masalah, kita malah luar biasa, artinya kegiatan kita ataupun juga acara kita itu kan berarti istilahnya diapresiasi gitu. Luar biasa. Sebelum ke Pak Kades ini kita mau bertanya lagi kepada pemuda 45 kepada Mas Dian. Sebelumnya tentang tujuan dulu, tujuan RTI berdiri ini seperti apa Mas? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama jelas kita untuk ruang diskusi untuk para pemuda sendiri. Terus yang kedua adalah pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi itu bagaimana? Gini, maksudnya untuk secara langsung kita minta nggak perlu ke desa untuk saat ini memang belum bisa. Karena Mas kita di sini juga masih belum ada sistem untuk ke situ. Jadi yang dimaksud pelayanan administrasi ini seperti ini Mas. Misalkan para warga dari Dusun Blangkon ini mau melakukan misalnya minta surat izin usaha, terus kan nggak tahu apa aja yang diperlukan. Nanti kita dapat memberikan informasi yang tentunya dari Pak Kepala Dusunnya. Nanti kita pasti tanyakan ke sana dan informasi yang ada di desa nanti kita tampung semua di sini. Jadi apa saja administrasi yang diperlukan dan nggak perlu repot-repot ke Pak Kasun atau Pak RT RW-nya, nanti langsung kita kumpulkan di sini berkasnya, langsung ditandatangani di sini. Yang warga yang ingin membuat surat langsung bisa ke desa, langsung seperti ini untuk saat ini. Berarti untuk lebih detailnya lebih ke pemerataan informasi ya? Benar. Jadi biar lebih merata juga informasi, kan sering sekali kan orang mau bikin surat ini apa aja ya syaratnya kan nggak tahu. Kadang ada yang nggak tahu. Apalagi kan kita orang desa, orang agak wong deso. Jadi informasi ini kadang-kadang timpang Mas. Jadi syarat-syarat kadang-kadang syarat-syarat pembuatan KTP saja itu tidak tahu. Dari yang lebih tua dari kita mungkin dari yang umur 50-an ke atas itu kurang paham tentang syarat-syarat dan sebagainya. Jadi itu kita juga berpikir seperti itu untuk RTI sendiri dan harapannya sih juga bisa lebih lanjut lebih lagi. Dan yang perekonomian pemerataan
informasi. Terus yang ketiga ruang diskusi juga mungkin itu saja sih yang lebih paling kita tekankan di ruang terbuka informasi ini. Iya Mas, betul sekali. Karena informasi ini di era yang seperti sekarang ini tentunya penting untuk kita, karena informasi bisa menjadikan kita lebih maju dan lebih berwawasan luas. Nah, sekarang kita pengen tahu nih tanggapan dari Pak Kades mengenai ruang terbuka informasi. Monggo Pak Kades. Terima kasih. Terkait dengan RTI ini, kami selaku pemerintah desa tentunya sangat memberikan apresiasi. Sangat memberikan apresiasi. Mungkin ini satu-satunya dan mungkin yang pertama yang ada di wilayah kami di tingkat dusun adanya ruang terbuka informasi. Di situ tadi Ketua Karang Taruna juga memberikan sedikit penjelasan terkait dengan apa sih RTI yang dibuat ini, seperti apa. Itu di situ kami mengetahuinya sebagai wadah atau wujud ruang diskusi untuk pemuda atau masyarakat. Ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kalau sudah ada wadah, tentunya ada banyak informasi, banyak gagasan, banyak saran masukan yang perlu digodok ataupun direncanakan atau untuk ditindaklanjuti seperti itu. Yang berikutnya di ruang terbuka ini juga nantinya ada sebuah pelayanan administrasi. Ini yang menjadi juga program kami pemerintah desa. Tentunya yang ini nanti akan sangat support sekali kami, karena memang ini mudah-mudahan ini nanti juga ada di 5 dusun yang ada di Desa Kebaman. Mudah-mudahan terlaksana. Ini yang berikutnya di RTI ini juga ada yang namanya perencanaan ekonomi. Seperti itu nggih Mas. Itu sangat luar biasa menurut kami. Karena apa? Dengan adanya RTI ini kami juga berharap tidak hanya sebagai wadah, tidak hanya sebagai pusat informasi atau untuk memberikan informasi ataupun untuk sebuah administrasi saja, tapi untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di wilayah khususnya di dusun atau di tingkat RT RW. Ini sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi untuk teman-teman pemuda yang ada di dusun Blangkon ini, khususnya dari IP 45. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berikutnya di situ tadi ada sebuah tempat untuk edukasi kepada masyarakat. Ini sangat penting. Karena apa? Selama ini kita dari pemerintah desa butuh adanya satu ketransparan. Penyampaian informasi-informasi apalagi terkait dengan bantuan. Yang mana kita memang harus sampai ke akar, ke bawah informasi itu sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi atau salah dalam pemahaman. Betul, ini harapan kami. Ini sangat istimewa. Ini harapan kami nanti bisa menjadi pilot project contoh untuk teman-teman pemuda khususnya yang ada di Desa Kebaman. Harapan kami ada di 5 dusun itu ruang terbuka informasi seperti ini. Itu tanggapan kami, sangat luar biasa. Lalu untuk sistem pelayanan di desa sendiri itu seperti apa Pak? Ya, untuk selama ini? Kami di tingkat desa tentunya bukan hanya di desa, tentunya di Kabupaten Banyuwangi yang mana pelayanan publik itu sudah berbasis IT, ada pelayanan online. Kalau kabupaten mungkin ada yang namanya pasar publik, ada mall publik. Harapan kita di pemerintah desa ada kampung publik yang termasuk RTI ini. RTI ini. Jadi sangat cocok bagi kami pemerintah desa. Adanya ruang terbuka ini harapan kami pelayanan publik yang diberikan kepada pemerintah desa oleh kabupaten itu kita bisa meneruskan programnya sampai ke bawah, ke tingkat dusun RT RW untuk memberikan pelayanan termasuk administrasi. Apa yang disampaikan oleh Ketua Pemuda tadi dan dari Karang Taruna, harapan kami terkait dengan permohonan surat-surat yang kiranya surat ringan kayak pengajuan KK,
ataupun pengajuan surat keterangan kredit usaha di bank atau surat kelakuan baik, itu kalau bisa cukup dicetak di dusun, di rumah-rumah. Kalau ataupun di sini ada yang namanya RTI untuk tempat administrasi, harapan kami di sini mewakili apa yang diberikan oleh kabupaten itu pasar publik. Kalau desa punyanya kampung publik. Nah, seperti itu. Ini yang nanti kita akan tindak lanjuti kolaborasi ini, sehingga masyarakat nanti cuma datang di sini dengan pengantar Pak RT, Pak RW tentunya, nanti diproses di sini. Kita juga tanda tangan sudah elektronik, sehingga di print di sini juga cukup. Tinggal nanti pertanggungjawabannya dari pengelola administrasi yang ada di RTI ini, nanti 1 minggu sekali melakukan penyetoran data seperti itu. Data untuk persyaratan tetap dikirim dengan IT tentunya kan ya. Setelah itu dari sana nanti kita cuma klik, surat bisa di-print di sini sudah. Itu harapan kami ke depannya. Jadi sangat ada sinergitas yang baik, kolaborasi yang baik dengan RTI ini nantinya. Ya, harapan kami di 5 dusun ada yang seperti ini. Itu. Nah, mengenai pemuda nih Pak Nggih, untuk kegiatan pemuda yang ada di Desa Kebaman sejauh ini seperti apa Pak? Ini yang patut kita syukuri. Saya selaku Kepala Desa, pemerintah Desa Kebaman itu sangat bersyukur kepada pemuda yang ada di wilayah Desa Kebaman. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita ada sebuah kelembagaan di bawah naungan Karang Taruna tingkat desa. Ada sebuah kelompok organisasi pemuda itu 27 anggota, 27 kelompok anggota banyak organisasi sekali, itu. Yang selama ini dari kegiatan pemuda-pemuda dengan bimbingan kami, arahan kami, dan tentunya ada support juga dari Karang Taruna, Tunas Pemuda Desa Kebaman. Teman-teman ini ada semacam greget untuk berkreatif dan berinovatif. Itu tentunya seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Blangkon ini, sehingga menjadikan sebuah tempat ruang terbuka informasi ini yang satu-satunya mungkin nanti akan dicontoh oleh teman-teman pemuda yang ada di seluruh Desa Kebaman khususnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ini juga dipublikasikan mungkin akan dicontoh oleh kecamatan atau desa-desa di luar Desa Kebaman seperti itu. Kegiatannya pemuda saya kira sangat bagus. Kemarin dari Karang Taruna setingkat desa memberikan sebuah kegiatan karena pandemi cuma bisa memberikan kegiatan Semarak Kampung Merdeka dan video kreatif. Alhamdulillah dari teman-teman pemuda yang ada di seluruh wilayah Desa Kebaman memberikan tanggapan keikutsertaan yang sangat positif, yang sangat bagus, yang dimana dari kegiatan pemuda itu melibatkan masyarakat dan didukung langsung oleh masyarakat di wilayahnya sendiri-sendiri, sehingga kami sangat bersyukur bahasanya pemuda di Desa Kebaman ini orientasinya selalu berkarya dan berinovasi. Tepuk tangan untuk pemuda Desa Kebaman. Ada nggak Pak program kerja jangka panjang untuk pemuda di Desa Kebaman? Ini yang menjadi kita dari pemerintah desa membuat sebuah program, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita akan memberikan keleluasaan kepada pemuda. Karena apa? Pemuda itu yang punya keinginan itu bermacam-macam, sehingga kita nanti akan mewadahi apa yang menjadi tujuan dan keinginan dari pemuda. Walaupun dari kita sendiri ada sebuah program-program jangka panjangnya, kita akan selalu mengajak kepada pemuda untuk ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam sebuah perencanaan setingkat desa, baik itu di pembangunan, di sosial maupun di ekonomi. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini geraknya lebih leluasa, pikirannya lebih fresh, sehingga kami berharap pemuda akan menjadi motor untuk sebuah perubahan untuk desa kita tercinta ini menjadi lebih baik.
Itu harapan kami ke depannya. Tentunya kami juga akan menyediakan alokasi anggaran di APBDes kami untuk kegiatan pemuda. Maka dari itu kita selalu menampung kegiatan pemuda yang sekiranya itu nanti bisa menjadi pilot project atau kegiatan yang untuk kemajuan desa, kita nanti berikan alokasi lewat APBDes. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan Mas Dian dan Mas Rizky, juga dari Bapak Kepala Desa, bahwasannya ruang terbuka informasi ini sebagai wujud ruang diskusi, pelayanan administrasi, perencanaan ekonomi, dan juga edukasi masyarakat yang merupakan satu-satunya di Desa Kebaman atau mungkin bahkan di Kabupaten Banyuwangi. Semoga kedepannya ruang terbuka informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk warga Dusun Blangkon khususnya dan untuk warga Desa Kebaman pada umumnya. Sebelum kita break, acara ini dipersembahkan, disponsori oleh Tadesen Kreatif dan juga dari Segerdu Drink and Foodies. Ada di sini ada produk salad buah, yaitu dari Gerdu TV sendiri. Jadi kami dari Gerdu TV membuat suatu makanan ringan, yaitu salad buah, yang diantaranya salad buah dan juga ada ayam geprek, juga ada telur gulung dan macam-macam makanan lainnya. Nantinya makanan-makanan ini, produk-produk dari Gerdu TV ini akan kami pasarkan di Desa Kebaman juga di Kabupaten Banyuwangi. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Malam memberimu oh maafkanlah, oh maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Kembali lagi di Open Mic, saatnya pemuda bersuara. Nah,
terakhir dari Mas Dian, tanggapan, harapan untuk RTI sendiri seperti apa, Mas? Untuk harapannya kami pemuda dari IP 45 berharap bangunan ini cepat selesai, terus kegiatan-kegiatan juga semoga terus konsisten kita kerjakan, dan support dari warga RW khususnya RW 4 sangat luar biasa. Kami berharap support itu akan terus supportnya untuk kami, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua bisa tercapai karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Siap, betul sekali dari Mas Dian. Kemudian dari Mas Rizky sendiri, harapan untuk RTI. Oke. Harapan kami tentu bisa terus berkarya untuk teman-teman dari IP 45 dan tentu bisa terus berkolaborasi dengan Karang Taruna, dan ke depan kalau kita berbuat baik kepada masyarakat, insya Allah manfaatnya akan luar biasa. Itu. Mantap sekali dari Mas Rizky. Kalau melihat dari paparan harapan dari Ketua Pemuda IP 45 bahwasannya RTI ini mudah-mudahan segera terwujud, segera terbangun gitu. Kalau dari Pak Alif sendiri, harapan untuk RTI ini seperti apa, Pak? Apakah ada rencana untuk mewujudkan RTI ini sendiri agar bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat khususnya di Dusun Blangkon dan di Desa Kebaman? Ya, harapan kami adanya ruang terbuka informasi yang sederhana ini kedepannya tentunya ada sebuah program dari teman-teman pemuda untuk dibangun. Kami selaku pemerintah desa harapannya mudah-mudahan pembangunan ini segera bisa terwujud dan selesai apa yang menjadi tujuan teman-teman pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa terwujud cepat apa tidaknya kalau ada kolaborasi kebersamaan antara pemuda dengan masyarakat dengan pemerintah desa. Kami sendiri nanti akan mengutak-ngatik bagaimana caranya kami bisa memberikan kontribusi terkait dengan agar terselesainya pembangunan ruang terbuka informasi ini. Berikutnya, harapan kami yang berikutnya terkait ini termasuk sebuah kegiatan pemuda yang membuat sebuah ruang terbuka informasi ini sangat-sangat saya apresiasi. Harapan kami ini akan terjadi di dusun lainnya, di 4 dusun yang ada di desa kami. Itu harapannya. Kalau ngomongkan bantuan anggaran, kita sendiri nanti yaitu akan mengutak-ngatik bagaimana alokasi itu bisa nanti bisa masuk ke dalam pembangunan ruang terbuka informasi ini. Itu, okay. Tentunya ini akan segera selesai kalau kita berkolaborasi bersama, gotong royong. Okay. Terus konsisten berkolaborasi dari Pemuda IP 45 dan juga Karang Taruna serta Pemdas Kebaman. Harapannya semoga ruang terbuka informasi ini dapat segera terwujud dan melayani masyarakat. Baik, terima kasih untuk pemirsa Gerdu TV. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dan mengikuti acara talkshow Open Mic Saatnya Pemuda Bersuara ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kita bertemu kembali pada hari dan jam yang sama, tetap di channel YouTube Gerdu TV. Bersatu dalam cita, Bersatu dalam karya, Gerdu TV. Hoya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber pada malam hari ini yang telah memaparkan ide-idenya dan juga kontribusi untuk ruang terbuka informasi sendiri. Terima kasih Bapak Ali Burhanuddin, Mas Rizky Rastiawan, dan juga Mas Arif Dian Pramana. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di acara Open Mic Saatnya Pemuda Bersuara.